Shalom, perkenalkan nama saya Eko Mariani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nias Utara, asal sekolah SDN 071025 Hilera. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan praktik segitiga restitusi pada SDN 071025 Hilera melalui tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai inspirator, Bapak Arpan Supianto, fasilitator, dan Ibu Esterani Sebua, pengajar praktik. Penting memahami mengenai definisi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas memiliki prinsip setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah memiliki prinsip setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif dan mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian mengenali kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Prinsipnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik untuk memunculkan motivasi intrinsik. Yang kedua, peserta didik mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ines selalu diejek. Ia tidak terima pada saat nama orang tuanya dipermainkan oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah langkah penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Ines, tadi ibu mendengar laporan dari teman kamu juga keluar kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Mimi. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Apabila ibu ada di posisi kamu, ibu pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ines? Saya marah-marah dan saya tidak dan sebenarnya saya Ibu rasa kamu berbuat begitu karena ada alasan ya? ya Bu, saya harus diam kalau terus-terusan ini tidak akan mau saya Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak menerima diejek, dan apalagi kalau orang tua kamu ikut dipermainkan begitu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling memahami dan saling Menghargai antar teman. Ya benar. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak buat kamu? Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Nah, kamu bersedia memiliki kesalahan masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus saya kalau ada terjadi saya
Kasus kedua, Reva sering terlambat masuk sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut restitusi yang telah saya terapkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Reva, silakan duduk. Reva, tadi Ibu mendengar dari Ibu Guru Piket, Reva sering datang terlambat ya? Ya, Ibu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu bukan? Ya, Ibu. Baik Reva, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Apakah Reva setuju dengan yang Ibu sampaikan? Baik Reva, kita cari solusinya bersama ya Nak, ya. Ya, Ibu. Reva sering datang terlambat. Pasti punya alasan kenapa sih Reva sering datang terlambat? Saya setuju malam hari ini karena asik main di HP. Jadi saya sama. Kalau sering datang terlambat di sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu apakah disiplin itu penting atau tidak buat kamu? Nah, buat saya dan juga saya menghargai. Betul, disiplin itu sangat bermanfaat buat kita. Seperti kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan juga dapat melatih rasa kepedulian. Jadi saya akan Pak, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? saya akan berbuka dan bermain-main yang saya datang. Baik Reva, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Reva dari kelas 6B. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan tidur larut malam lagi supaya saya tidak terlambat ke sekolah.